Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa kembali bersama Daily Wisdom yang membawa hikmat dan pencerahan dalam permenungan hidup hari lepas hari hingga kita dapat mencapai satu kedewasaan iman. Bagaimana dengan perjalanan hidup saudara hingga saat ini? Kadang dalam hidup ini kita selalu melihat dan menilai kehidupan dari apa-apa yang kita lihat dan kita alami. Padahal di balik peristiwa yang kita lihat dan alami, ada hal-hal yang tersembunyi yang baru dapat kita mengerti dan pahami ketika Tuhan menyatakannya bagi kita. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan jalan Tuhan bukan pula jalan manusia. Dan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal ini seperti dalam sebuah kisah ilustrasi tentang dua malaikat yang diutus dalam dunia. Saudara, begini kisahnya. Pada suatu waktu Tuhan mengutus dua malaikat ke bumi. Malaikat senior dan yang satu malaikat junior. Malaikat junior ditugaskan mendampingi malaikat senior untuk belajar menjadi malaikat yang baik. Pada hari pertama mereka datang ke rumah seorang kaya yang kejam dan pelit. Mereka memohon untuk bermalam di rumah orang kaya tersebut. Dan orang kaya yang kejam tersebut memeras habis tenaga mereka sebelum mengizinkan mereka bermalam. Dan pada malam hari mereka akan bermalam di gudang bawah tanah yang sangat lembab, gelap, dan sangat kotor. Di gudang tersebut terdapat tembok yang retak dan semennya terkelupas. Nah, sebelum tidur malaikat junior melihat malaikat senior menggunakan kesaktiannya memperbaiki tembok yang retak sehingga tembok tersebut rapi seperti tembok yang tidak terkena retakan-retakan ataupun seperti tembok yang rusak. Nah, setelah itu keduanya tidur dan pada esok harinya mereka pamit untuk meneruskan perjalanan. Pada hari kedua mereka datang ke rumah sepasang petani miskin. Dengan rumah yang sangat sederhana, suami istri petani ini merupakan pasangan yang sangat miskin dan satu-satu kekayaan mereka hanyalah seekor sapi. Kedua malaikat ini meminta izin kepada si petani untuk bermalam. Petani ini sangat baik dan memberikan kamar tidur mereka kepada kedua malaikat itu untuk bermalam. Sedangkan pasangan petani itu mereka tidur di dapur. Nah, saudara, pada keesokan harinya malaikat junior terbangun dan terdengar suara isak tangis dari pasangan suami istri petani miskin ini. Ia menghampiri dan melihat bahwa pasangan petani ini sedang menangisi sapinya yang telah mati. Sapi yang merupakan satu-satunya barang berharga bagi pasangan petani ini. Saudara, setelah hari beranjak siang, kedua malaikat tersebut pamit untuk meneruskan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan malaikat junior terlihat kecewa dan marah. Ia memprotes tindakan malaikat senior yang dilihatnya tidak adil. Mengapa tembok ruang bawah tanah orang kaya yang retak itu kamu perbaiki? Tetapi mengapa malah membiarkan sapi petani miskin tersebut
mati. Bukankah engkau bisa melakukan sesuatu? Bukankah engkau tahu bahwa petani tersebut sangat baik dan sapi tersebut juga adalah kekayaan mereka satu-satunya? Saudara, ketika dia melihat malaikat junior ini meracau dan dengan kemarahannya, malaikat senior hanya tersenyum dan menjawab, "Apa yang engkau lihat tidak sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tahukah engkau, tembok rumah orang kaya yang kejam tersebut aku perbaiki karena aku melihat ada emas dan permata yang sangat banyak di belakang retakan tembok tersebut. Dengan menutup dan memperbaiki retakan itu, orang kaya yang kejam tersebut tidak akan pernah menemukan emas dan permata seumur hidupnya. Sedangkan untuk petani miskin tersebut, pada malam hari ketika bermalam, datanglah malaikat maut pencabut nyawa untuk mengambil nyawa istri si petani itu. Aku melihat hal yang demikian, lalu aku mencegahnya dan membujuk malaikat pencabut nyawa itu untuk mengambil nyawa sapi petani itu sebagai ganti nyawa istri si petani tersebut. Nah, supaya apa? Mereka bisa hidup bersama dan mereka tetap bersama dan bahagia. Disitulah kemudian, saudara, si malaikat junior itu mengangguk-ngangguk dan mengerti. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat dari cerita ini kita bisa memahami bahwa dalam sebuah kehidupan kita hanya sering mengalami apa yang kita lihat, berbeda dengan apa yang sebenarnya. Mungkin kita hanya melihat di dalam pengalaman kita hanya melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita mungkin tidak mengerti apa sebetulnya di balik peristiwa-peristiwa yang ada. Kita berpikir dengan segala pemikiran-pemikiran kita, keinginan kita, dan cara-cara kita tersendiri. Seandainya begini mungkin akan menjadi begini. Seandainya begini nanti mungkin akan dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara, Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Disinilah Allah ingin memberikan kepada kita satu pemahaman pengertian bahwa ketika kita menjalani hidup dan mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam peristiwa di dalam hidup, kita jangan hanya melihat hal-hal yang terlihat saja. Baiklah, kita mungkin bisa mengerti dan memahami dan serta menunggu serta merenungkan apa sih di balik kesemuanya ini. Dan disitulah juga Tuhan menginginkan kita untuk dapat merenungkannya dengan baik dan menjalaninya. Karena apa? Pada satu saat kelak pasti kita akan tahu bahwa sebetulnya Tuhan sedang merancangkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik, untuk menyelamatkan akan kehidupan dari manusia. Nah, oleh sebab itu di dalam segala perkara, di dalam setiap peristiwa yang kita alami dan kita lihat, kita harus selalu dapat mengucapkan syukur dan kita juga percaya bahwa di sana ada Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap rancangannya. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh dengan sukacita. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan, yang berada di dalam ketidakpastian hidup. Nah, Israel diminta untuk dapat melihat hidup ini dengan mata iman. Dan kita, saudara,
apa yang kita alami pada saat ini, dan mungkin di dalam setiap persoalan-persoalan hidup, manakala ketika pandemi ini sudah mulai melandai, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi marilah kita memandang dengan mata iman dan kita melihat bahwa segala kehidupan yang diperbuat oleh Tuhan adalah untuk kebaikan. Dan di sanalah rancangan damai sejahtera itu akan diberikan kepada manusia. Tetapi kapan Pak Jerdi? Ya, kita tunggu saja, kita sabar, kita jalani hidup ini. Disitulah saudara akan merasakan dan nantinya bisa melihat penggenapan daripada janji Tuhan itu. Tetap semangat, jalani hidup ini dari hari ke hari, dan Tuhan selalu menyertai saudara. Salam Daily Wisdom, Tuhan berkati.